ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap ikan, pancing jangan Tuan langkahi. Tilawah telah kita dengarkan, semoga ridho ilahi Rabbi. Kita udah kece-kece gini, tapi saking semangatnya lupa kenalan gitu ya, Oh Kak. iya benar nih Kak. Nah teman-teman semua perkenalkan, saya Abdul Aziz Shoki dan rekan saya Asya Siregar akan menemani teman-teman semua dari pagi ini sampai siang nanti. Oke, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Dwi Putri. Nah, pada teman-teman semua untuk dalam keadaan siap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya.
seluruh peserta kembali seperti keadaan semula. Nah, Coach, demi kelancaran acara kita ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa dari Coach Tarwan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu, kemudian menundukkan kepala kita seraya menadahkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruhana wa tawassana wa ta'abudana wa tahmin takfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa su'rika wa usni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada kata ya Allah selain rasa syukur kami ya Allah pada pagi hari ini atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami semua bisa hadir di sini untuk melaksanakan acara Mukom Training ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang tak terbilang sayang, jadikanlah acara kami pada pagi hari ini ya Allah acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui ya Allah bahwa hati-hati kami ini telah berkumpul ya Allah atas dasar kecintaan padamu ya Allah, bersua atas dasar ketaatan kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru di jalanmu dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertalian persaudaraan di antara kami ya Allah, dan abadikanlah kasih sayang kami ini ya Allah. Tunjukkanlah jalan-jalannya ya Allah, penuhilah kami dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Ya Allah ya Rabb, jadikan acara pada hari ini sebagai amal ibadah ya Allah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai simbol kekuatan dan persatuan di antara kami, sehingga kami dapat membangun bumi pertiwi yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami ya Allah yang masih Ya, aku yang kau tengok bantu-bantu itu kan mainan yang Sana, ini ya gitu. Allah. Inilah ya Allah mereka ya Allah, tabahkanlah bagi mereka yang mungkin Engkau cabut nyawanya ya Allah. Mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mohon ya Allah, jaga kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Dan hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Ya Tuhan kami. Padamu lah ya Allah kami memohon pertolongan ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami sangat berharap ya Allah, setelah ini tidak ada lagi bencana-bencana yang menimpa kami ya Allah.
Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Berilah kesabaran ya Allah pada mereka yang Engkau beri ujian ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahu marabitataha wa adim mudahwaniha subulaha wa mla'ha binurika ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahika bima'rifatik wa amitha ala syahadatik fi sabilik innaka nikmal maula wa nikman nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembacaan doa tadi diberi Allah untuk kelancaran acara kita ini dan semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Apa nih Kak? Ada gangguan tenggorokan 2 hari ini, Kak Syauki. Apa tuh ya? Oh, mungkin karena cuaca pada minggu-minggu ini nih Kak. Nah, jangan risau karena Syauki punya solusinya nih Kak. Wah, apa tuh? Nah, bentar ya Kak. Ini Kak, ini jamu dari warung saya nih Kak. Nih, bentar Kak ini deh. Cobain ya. Gimana Kak? Tenggorokan aku langsung lega, Syauki. Alhamdulillah. Nah iya Kak, karena jamu ini mengandung mengatasi keluhan yang mampu memberi kita semangat di masa pandemi ini Kak. Ya, terus, Nah Kakak harus minum jamu ini dari warung saya Kak. wah bener banget ya. Jadi jamu dari warung saya ini sangat berguna untuk menguatkan imun di masa pandemi kali ini. Iya benar sekali Kak. Dan teman-teman semua jika ingin membeli jamu ini, silakan cek di Instagram @warung saya untuk beli jamu ini. Nah, oke teman-teman, makasih. Nah, lanjut saja nih Kak. Ya. Acara yang selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari coach yang sangat luar biasa, Ketua Pelaksana Move On Training 2021 oleh Coach Muhammad Zamri. Padanya disilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul, dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salam terpujilah kita hadiahkan hadiah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Move On Training 2021 yang telah mendaftar, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh trainer dan panitia Move On Training 2021 Teams Pro Indonesia
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan agenda ini. Baik, Move On Training merupakan agenda tahunan yang biasanya diadakan oleh Sport Indonesia, yang diadakan setiap awal tahunnya, yang dimana bertujuan untuk sebagai sarana bagi kita untuk mengasah kemampuan kita, mengubah diri kita. Karena di Move On Training ini kita akan diisi oleh motivator nasional dari tim Sport Indonesia maupun dari tingkat nasional sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya berharap teman-teman semua di sini mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sedang dalam tidak keadaan baik-baik saja. Deretan peristiwa ini harus bencana silih berganti menghampiri bumi pertiwi. Bencana-bencana tersebut seharusnya membuat kita untuk terus berintrospeksi diri. Bersama tim Pro Indonesia, mari kita saksikan potret Indonesia hari ini. Masih dari handphone ngerecorder. Nah, ini rumah sakit Mitra yang berlantai 5, rata dengan tanah saat ini. Banyak sekali orang yang berteriak di dalam sini yang masih hidup. Ini rata dengan tanah. Rumah sakit Mitra Manakara. Erupsi, gunungnya erupsi. Gunung Semeru erupsi, Gunung Semeru.
rasa hati. Air matamu berlinang, pastikanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang berharap, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu, gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Akhir menutup mata. Terima kasih kepada Coach Hafiz yang telah memberikan penampilan spektakulernya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terlanda bencana di Indonesia. Karena dukaku, duka mereka, duka Indonesia. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya ya Kak. Iya, lanjut. Acara selanjutnya yaitu open speech spesial karena ini dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru yaitu Bapak Hamdani MSS. Pada Bapak disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung diserahkan ke saya ya acaranya. Ya, silahkan. Oh ya, oke. Baik, tadi ke belakang dulu sebentar. Baik, adik-adik sekalian, para pemuda yang ada se-Indonesia, saya tadi lihat ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari mana tadi, Bandung, ya, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bengkalis, ya, dan tempat-tempat lainnya se-Indonesia. Semangat pagi, ya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan aktivitas kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat iring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat sekalian, adik-adik sekalian, para peserta Move On Training yang dilaksanakan pada pagi hari ini, senang ya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian, para pemuda, ada yang pelajar mungkin, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, dan macam-macam seluruh aktivitas kita. Dan tentunya apapun aktivitas kita, pastikan bahwa aktivitas kita menunjang tujuan-tujuan hidup kita. Yakni kalau kita sebagai orang yang beriman adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan utama dari hidup kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau aktivitas kita, walaupun mungkin secara duniawi kelihatan misalnya sangat baik, tapi tidak mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka aktivitas kita bisa jadi menjadi tidak bermakna atau sia-sia. Nah, para pemirsa, para hadirin, para jemaah Zoom meeting yang berbahagia, apakah pagi ini bahagia semuanya? Alhamdulillah, sangat bahagia. Alhamdulillah, sangat bahagia, Pak. Alhamdulillah. Jadi betul nih, berarti pagi yang bahagia ya, karena semangat kita ya, pagi, apalagi pagi ya, makanya kalau trainer itu mengatakan terus walaupun acaranya malam, semangatnya tetap pagi ya, karena pagi itu penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Sahabat kami, Hamdani MS SIP, tadi mungkin sudah diperkenalkan singkat oleh pembawa acara. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, dan tentunya ya keberadaan kami di sini sama seperti adik-adik sekalian dahulunya ya, bahwa kami di sini ya dulunya ya sama ya sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa, tapi sebagaimana hal yang kita bahas hari ini ya, bagaimana kita bisa move on ya, atau terus bergerak ya, terus mengubah hidup kita, karena yang menentukan hidup kita pertama adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah usaha kita sebagai manusia ya. Pagi hari ini kami diberikan tugas oleh panitia tentang sukses wujudkan resolusi di 2021 ya. Sahabat teens kalian,
Ini kira-kira sekarang sudah ada atau sudah punya resolusi di 2021 ini apa belum? Nah, ini harus dibuka dulu ya untuk apanya, mute-nya ya. Sudah, Pak. Sudah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau yang jawabannya sudah memiliki resolusi untuk 2021, berarti Anda adalah termasuk orang yang sukses. Ya. Karena apa? Karena ciri-ciri orang sukses adalah dia melakukan persiapan-persiapan untuk hidupnya. Bahkan tahapan-tahapan hidup itu dia persiapkan. Ya. Bukan mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja artinya tidak ada persiapan gitu. Kalau tidak ada persiapan artinya Anda sudah mempersiapkan untuk kegagalan hidup Anda. Ya, ini makanya ini perlu persiapan. Ya, sebagaimana saya contohkan saya pribadi ya mengikuti organisasi ya di kemahasiswaan atau di kampus ya dulunya ya. Bahkan semenjak sekolah dari target-target resolusi tadi itu harus kita buat secara terperinci. Nah itu bisa dimulai ya dari setelah acara ini. Kalau kita tidak terbiasa, kita buat nanti rancangannya itu. Kita buat targetnya, target 5 tahun, target 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kemudian dari setahun itu buat tindakan apa yang harus kita rancang dalam mencapai tujuan hidup kita itu. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya adalah fokus. Nah, ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan ya, sahabatin sekalian, bahwa dalam hidup ini juga harus fokus gitu. Artinya apa? Fokus ini itu tadi ya. Kita mulai dari ujungnya ya. Kita start from the end. Tujuan kita ya. Kita jadi pengusaha. Jadi kita harus fokus hidup kita, ya, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan agar kita dapat menjadi target atau tujuan hidup kita itu tadi. Ya. Jadi pengusaha tentu fokus kita kepada apa yang menyebabkan kita nanti menjadi pengusaha. Ya. Nah, itu betul-betul harus kita lakukan. Ya. Jangan tergoda oleh bisikan, rayuan dan lain sebagainya. Bagaimana mencari fokus itu? Ya tentu kita menjalani apa yang kita senangi. Nah, itu. Menjalani apa yang kita senangi dalam hidup kita. Misalnya kita sedang berbisnis gitu ya. Ya, itu berarti fokus kita fokuskan diri kita untuk memulai bisnis, menjalankan bisnis, membesarkan bisnis gitu. Mulai dari semenjak kita hari ini misalnya. Jangan tergoda nanti menjadi misalnya dosen gitu ya, atau menjadi birokrat misalnya ya. Tapi jalani aja apa yang kita senangi gitu. Yang penting kita bisa memfokuskan bahwa ini loh yang kita senangi ini, kemudian saya ingin menjadi ini gitu. Nah itu kita harus memfokuskan diri kita, mengkonsentrasikan diri kita untuk bisa mencapai tujuan kita yang the end tadi, yang terakhir tadi, start from the end. Oke, kemudian ketahui rintangan ya. Untuk mencapai itu tadi ya, kita harus paham ya rintangan-rintangan apa saja yang akan kita hadapi nanti ketika kita mencapai atau mencari atau menjalani tujuan kita itu tadi. Nah, memahami segala rintangan, tantangan dan cobaannya itu adalah 50% dari kesuksesan kita ya. Bahkan ada yang mengatakan 70%, 80% kesuksesan kita itu diawali dengan kita mengetahui rintangan apa saja yang akan nanti kita hadapi ya. Nah, ini juga harus dipahami ya, harus learning by doing ya, harus banyak belajar ya tentang rintangan-rintangan apa saja nantinya yang akan kita hadapi dalam mencapai kesuksesan hidup. Dan tentunya kesuksesan hidup itu versi kita ya. Jangan mengukur baju orang lain dengan baju kita gitu ya. Kesuksesan kita itu kita yang menentukan ya. Sukses seorang itu belum tentu memiliki mobil Alphard misalnya. Ya, tapi bisa jadi indikator kesuksesan kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya, bukan ukuran materi ya, punya Alphard baru dikatakan sukses. Tapi
kita yang menentukan kesuksesan versi kita. Misalnya banyak keluarga yang terbantu dengan keberadaan kita, ya. Banyak orang terbantu dengan keberadaan kita. Itu indikator kesuksesan yang kita bisa tentukan sendiri, ya. Makanya jangan biasakan mengukur baju kita dengan baju orang lain, karena kadang-kadang tidak akan cocok gitu. Tapi untuk sebagai contoh, ya, suri tauladan atau orang yang kita kagumi, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Tapi tetap jalur dan alur hidupnya itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, sahabatin sekalian, yang kelima adalah kita harus memberikan excuse, ya, kepada diri kita sendiri. Yaitu kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Karena nobody's perfect, ya. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memberikan excuse, ya, memberikan ketika kita melakukan kesalahan kita belajar gitu. Itulah tandanya kita manusia, tapi tidak mesti atau tidak juga kita bertoleransi kesalahan terus-menerus gitu. Tapi ketika kita ada salah, itulah bahwa kita adalah manusia. Makanya kita harus belajar dari kesalahan yang ada, kesalahan yang pernah kita perbuat, dan itu lumrah, itu wajar saja. Karena al-insan itu asal katanya anisyan, ya. Asal kata insan, manusia, itu asal katanya ada anisyan. Orang yang lupa, orang yang lalai, ya. Orang yang salah, anisyan. Kemudian di yang lain dikatakan manusia itu adalah tempat salah, dan sebaik-baik orang salah itu adalah orang yang bertaubat. Uli bani Adam khotoun, khairul khotoin at-tawwabin, ya. Setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat salah, dan setiap orang salah yang terbaik adalah yang bertaubat. Artinya ini kita, ya, selaku manusia, ya, tentu pernah berbuat salah, khilaf, dan kita mengakui kesalahan kita, kekhilafan kita, dan belajar dari kesalahan kita atau kesalahan orang lain, ya. Karena dari Al-Quran itu juga banyak cerita tentang ayat-ayat Quran, bagaimana orang-orang yang salah kemudian bertaubat, atau bagaimana orang-orang yang salah kemudian kita mengambil contoh dari kesalahan-kesalahan itu untuk kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran dari kesalahan itu. Nah, selanjutnya, ya, belajar dari kesalahan, ya. Kau tidak menulis hidupmu dengan kata-kata, kau menulisnya dengan tindakan. Apa yang kau pikirkan tidaklah penting. Satu-satunya yang penting adalah apa yang kau lakukan, ya. Jadi berpikir itu memang ada sesuatu yang baik, ya. Tapi tindak itu jauh lebih baik, gitu. Bahkan dalam Al-Quran itu Nabi itu, ini ada yang masih unmute, ya. Nah, Nabi itu ketika berkumpul dengan para sahabatnya, itu Nabi tidak menanyakan berapa ayat yang kamu hafal, berapa hadis yang kamu hafal. Tapi Nabi menanyakan, sudahkah engkau sedekah hari ini? Sudahkah engkau sholat hari ini? Sudahkah engkau berbuat baik hari ini? Artinya apa? Artinya kebaikan, kemudian hal-hal yang menurut kita itu adalah baik, itu harus dilaksanakan dengan tindakan, gitu. Bukan hanya dengan kita pahami, ya, tapi itu harus direalisasikan, ya. Ya, artinya ini tindakan-tindakan itu yang lebih penting, ya. Kalau kita hari ini mau move on, ya, dari hidup kita mungkin sebelum-sebelumnya yang belum berencana, belum tertata dengan baik, mulai nanti hari ini, ya, biasakan untuk
menulis ya schedule kita, jadwal kita, apa-apa saja yang akan kita lakukan, apa target-target hidup kita, ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Setidaknya sampai ya usia Nabi lah ya, rata-rata manusia hari ini 63 atau 64 tahun ya kalau kita referensinya adalah usia dari Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan karena pembicara utamanya memang bukan saya ya, pembicara utamanya adalah Dr. Gamal. Saya hanya memberikan mungkin tambahan motivasi bagi kita semua karena sebesar apapun orang yang kita lihat hari ini itu awal mulanya adalah ya, orang biasa juga gitu ya. Siapa yang kita lihat hari ini yang menjadi tokoh nasional atau tokoh dunia, dia dulunya seperti kita juga, biasa-biasa seperti kita juga, tapi dia berpikir dan bertindak besar. Itu saja bedanya ya. Dan kita semua punya potensi itu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kita diilhamkan untuk kita menjadi orang yang fujur, orang yang banyak kesalahan, banyak dosa, tapi kita juga bisa atau memiliki potensi untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang besar ya, orang yang memiliki cita-cita besar, orang yang memiliki visi besar ya, orang menjadi orang besar. Itu tergantung kita ya. Karena setiap kita diilhamkan dua itu oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi fujur, potensi untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dan potensi untuk menjadi orang yang bertakwa atau orang yang besar ya, bertindak besar, berpikir besar dan melaksanakan ide-ide besar yang ada di dunia ini. Demikian, terima kasih dapat kami sampaikan. Senang bisa berjumpa dengan sahabat tin sekalian. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.